Ya, selamat sore pemirsa. Hari ini hari Jumat 21 Februari 2025, malam 23 Sya'ban 1446 Hijriah ya. Sebenarnya gini teman-teman, saya ada cerita sedikit ya. Ya sebenarnya ini posisi saya nih lagi agak kurang mood gitu loh. Karena gini ya, ini mama saya kondisi lagi agak kurang fit ya, minta pijat lah. Ya wajar lah, orang udah usia hampir kepala 6 ya kan, memang kondisi kesehatannya emang gampang naik turun. Tapi nggak semua orang usia yang hampir kepala 6, bahkan orang udah kepala 6 itu kondisi kesehatannya tuh gampang naik turun. Itu tergantung bagaimana orangnya, jaga kesehatan sih gitu, dan bagaimana pola hidupnya itu sehat apa enggak gitu. Itu aja sih ya. Tapi kan kalau mama saya beda. Mama saya kan kebetulan udah 2 kali operasi kanker payudara, udah 10 kali kemo totalnya. Waktu setelah operasi pertama 4 kali kemo, operasi kedua 6 kali kemo. Ya total kan udah 10 kali itu kemoterapi ya kan. Jadinya memang apa, kondisi kesehatan beliau memang agak saya wajarkan sih, naik mudah naik turun gitu loh. Nah, ini sekarang posisi mama saya pas saya bikin video ini ya, posisi mama saya lagi sendiri di rumah gitu loh. Adik saya pergi les kayaknya sih, pergi ya kan. Adik saya pergi les. Saya kan karena kebetulan saya udah ada janji kan, udah ada agenda di tempat saya. Biasa di tempat saya ngajar, acara penutupan majelis ya, sebelum Ramadan, istirahat dulu kan. Selama bulan Ramadan kan berehat dulu kan, baru mulai lanjut lagi nanti setelah Idul Fitri, setelah Lebaran. Gitu kan. Jadi ya gimana ya. Nah itu posisi mau saya sendiri di rumah nih, sendiri di rumah. Dan apa, saya ceritanya gimana ya. Ya itu, saya jadi kayak merasa bersalah gitu loh, merasa bersalah gitu loh. Kayak saya keinget untuk kondisi mama saya tuh lagi lemas banget, hampir seharian baring tok tempat tidur gitu kan. Kemudian saya tinggal kan, biasa sholat kan, itu juga posisi sendiri. Karena bedanya kondisinya waktu itu ART yang ininya lagi nggak ada kan, lama kita nggak punya ART semenjak yang kemarin ini apa ya, minggat gitu loh, minggat dan nggak balik lagi. Kalau ini kan hari ini ya. Nah ya ini yang bikin saya nggak mutu ini, ART yang kerja di rumah mendadak pulang, izin ke mama saya minta pulang kan, karena kan ya kondisinya apa, kondisinya kan ini kan apa, kondisinya kan apa, kondisinya kan apa ya, ya gitulah pokoknya. Kondisinya kan ya lagi agak kurang enak badan juga sih. Saya bilang, "Mbak, makan jangan telat ya." Katanya lidahnya pahit kalau makan gak enak gitu kan. Gitu.
kayak lemas, gak nafsu makan gitu saya lihatnya. Saya kan tadi minta izin ke mama, mau pulang kan, saya mau urut-urut dan sama diperiksa ada satu problema apa nih gitu loh. Kebetulan yang kerja di tempat kami itu sekarang orang Cianjur, deket sini lah Cianjur ya, orang Cianjur teman-teman. Jadi ini pas saya bikin video ini lagi jalan ke sana Cianjur, tapi punya saudara di deket sini tinggalnya gitu. Jadi mana ya, nah itu yang bikin saya tuh tambah bad mood gitu loh, kok mendadak pulangnya gitu loh, pas mama saya kondisinya lagi nggak begitu fit gitu. Tapi saya dengar sih tadi, saya nguping ya, untungnya ini ada yang biasa datengin ART gitu kan, alhamdulillah ada serapan ada serapan ya, alhamdulillah nginep gitu loh, nggak PP. Kalau kemarin kan pas pulang gegara ya ada satu urusan internnya beliau lah ya kan, dapatnya kan PP ya, nyapu, ngepel, nyuci, nyetrika, masak, tapi kan PP pergi pulang gitu kan. Kalau ini enggak, nginep gitu loh, nginep gawe bentaran, nyerep gitu ya, sampai yang ini balik lagi dari Cianjur ke sini. Ya kita doakan mudah-mudahan sehat lah. Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Soalnya saya kasihan juga gitu loh, udah Manadol, udah Boderek, udah minum jamu, udah Milanta ya kan, karena katanya perutnya tuh sakit, tapi nggak diare gitu loh. Nah itulah, jadi itu teman-teman, saya malesnya tuh gitu kalau punya apa ya, kalau misalkan kondisi kesehatan kayak gitu tuh ya mestinya mbok ya mikir bagaimana cara sembuh dari itulah. Kalau cuma sekedar apa urut-urut, periksa-periksa, ya kenapa nggak ngomong? Bisa urut-urut di sini. Kebetulan mama saya punya apa? Punya kenalan orang yang suka ngurut. Kenapa nggak minta tolong itu? Punya kenalan orang yang suka ngurut. Ibu-ibu lagi. Ya kan? Terus juga yang suka ngirim ART ini juga bisa ngerok. Kenapa nggak ngomong gitu loh? Yang ngerok apa nggak? Itulah makanya, karena nggak ngomong, nggak komunikasi gitu loh. Ada yang nge-burying, ada yang nge-barrier, ada yang ngebata apa, seperti ada yang memasang barrier atau memasang batas gitu loh. Padahal mah nggak ada gitu loh. Kalau mau ngomong ya ngomong aja gitu loh. Misalkan, Bu, saya ini lagi nggak enak perut, lagi lidah pahit, boleh urut nggak Bu gitu. Gitu, ngomong aja. Ngomong aja begitu, nggak usah set barrier seperti itu. Saya mohon maaf ya kalau nanti pada waktunya saya punya udah tinggal di rumah sendiri gitu ya. Saya kalau ART kerja sama saya bilang no barriers gitu loh.
pemba nggak ada pembatas gitu loh, nggak ada seket gitu ya. Nggak ada sekat-sekatan gitu loh. Jadi kalau mau mau ini ya ini aja gitu loh, mau ngomong ya ngomong aja, mau makan kita sama-sama gitu kan, karena kita ini semua setara loh teman-teman. Nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah. Percayalah, stratifikasi itu bukan bukan didesain dari Allah. Stratifikasi itu adalah produk manusia. Produk manusia untuk menonjolkan sisi hewaninya. Ya kan? Sisi hewaninya untuk apa? Untuk mangsa. Kalau teman-teman belajar biologi ya, jadi di situ ada rantai makanan, food chain, gitu loh. Welcome back. Jadi ada food chain, rantai makanan. Jadi ya itulah. Jadi stratifikasi itu serupa loh dengan konsep food chain atau rantai makanan dari hewan. Yes, mirip. Tujuannya adalah untuk memangsa orang yang ada di bawahnya. Gitu. Padahal kita semua sama. Saya bilang kalau ada ART kerja sama saya nantinya, kalau saya udah punya kehidupan sendiri nanti, saya bilang no barriers. Nggak ada persekat-sekatan, itu nggak ada sih. Kalau kita sama-sama kalau kita sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Allah, sama-sama datang dari tanah, pulang ke tanah, datang dari tulang, pulang lagi ntar jadi tulang, ya, sama-sama keluar dari rahim perut ibu kita, gitu ya, bukan keluar dari rahim rasul palsu atau nabi palsu, Paul atau Paulos, ya. Yang saya heran itu, emang benar itu Paulos laki bisa hamil? Itu kan misterius banget, ya. Tapi saya nggak mau bahas itu pada sore hari ini. Itu biarkan urusan teman-teman para apologet muslim aja di ranahnya. Saya kurang ahli dalam bidang itu. Jadi saya hanya simpatisan saja, gitu loh. Saya hanya simpatisan aja. Ya, karena saya juga masih baik belajar. Nah, lanjut ya teman-teman ya. Lanjut. Jadi ya saya bilang kalau itu no boundaries. Nggak ada batasan, nggak ada bersekat-sekat, itu nggak ada teman-teman. Nggak ada di saya. Ya kita sama-sama anak orang, sama-sama lahir dari rahim ibu kita, sama-sama lahir dari tanah, berasal dari tanah, pulang nanti ke tanah. Ya terus mau apa gitu loh. Terus mau apa? Mau apa gitu loh. Terus mau apa? Kalau makan ya kita makan sama-sama, gitu loh. Kita makan ya makan sama-sama, ya. Makan sama-sama, ya kan? Kalau mau ini ya komunikasi aja,
jangan sungkan gitu loh. Ya, jangan sungkan gitu loh. Gak apa-apa kalau mau ini ya ini aja gitu. Percaya deh, kalau kita memanusiakan orang, kita pasti juga akan dimanusiakan oleh orang gitu ya. Jadi itu teman-teman ya, tentang situasi yang bikin saya tuh kayak serba salah gitu loh. Serba salah gitu loh. Tapi ini alhamdulillah yang nyerep ini alhamdulillah malam ini datang ya. Dan besok sudah gawe gitu ya. Alhamdulillahnya sih itu. Cuma mungkin beberapa ya saya coba bantulah buat diinikan gitu ya, seperti ya kayak perkara-perkara yang biasa saya lakukan lah Pak, akan tetap saya lakukan kalau ART-nya lagi nggak ada ya. Dan saya juga belum tahu besok saya mau sowan ke wak saya, ke bau saya atau gimana, jadi apa enggak. Kalau enggak besok mungkin hari Minggu, hari Ahad ya. Karena ya itu juga kali pertama dalam 5 tahun saya punya rencana untuk itu ya. Saya berhenti dulu lampu merah teman-teman ya. Ibu-ibu, gara-gara ini ibu-ibunya berhenti, saya lampu merah dulu. Lampu hijau lagi. Gak enak sebabnya. Jadi teman-teman sekitar kasih tahu ya. Jadi ibu-ibu ini yang di belakang ada ngaji di rumah itu. Tuh. Yang pengasuhnya ternyata, guru saya loh. Ustadz Haji Abdillah. Orang sini, orang Permai, antar Permai. Ajar ngaji gitu. Jadi gitu teman-teman, sekedar pengetahuan ya. Nah, tadi saya ngomong apa ya? Oh ya, gini. Kadangkala ada waktunya saya tuh apa ya? Gini ya. Ya tetap tadi kan saya bilang ya, walaupun besok sampai ART yang ini balik dari Cianjur ya. Dan alhamdulillah nginep dan insya Allah kerjanya bagus gitu ya. Jadi nggak terlalu nyusahin. Apalagi mama saya dari tanggal 24 sampai 28 Februari udah ada tumpukan agenda aktivitas yang menanti ya. Ya, jadi mama saya itu juga merupakan anggota Dharma Wanita Persatuan atau DWP dari Menko PMK gitu. Ya saya pikir setiap institusi pemerintahan Indonesia juga punya DWP-nya. Gak cuma kementerian koordinator atau kementerian departemen gitu loh. LPNK, lembaga pemerintah non kementerian, maupun LNS ya, lembaga non struktural, itu juga ada DWP-nya. Makanya jangan kaget kalau TV sekelas RRI dan TVRI pun ada DWP-nya, Dharma Wanita Persatuannya. Nah biasanya kalau yang punya DWP kayak gitu tuh adalah pejabat-pejabatnya. Para petinggi-petingginya. Nah berhubung karena RRI, Radio Republik Indonesia, dan TVRI, Televisi Republik Indonesia itu kan LNS ya, lembaga non struktural. Jadi ada dewan pengawasnya, ada dewasnya, gitu. Ada dewan pengawas dan ada dewan direksinya. Itu udah ada peraturannya sendiri.
Gak ada peraturannya sendiri gitu. Gitu. Udah ada peraturannya sendiri. Gitu. Nah, biasanya DWP-nya itu ada di Dewas. Para pejabat-pejabat ada di Dewas dan direksi dari kedua LPP itu. Ya. Aduh, ada kereta. Oh, Mas. Dari jauh kedengeran klaksonnya, I know. Memang jam-jam segini, memang harus diakui ya, jam-jam segini itu jam-jam sibuk. Apa? KRL gitu loh. Nah, tapi teman-teman ya, di balik apa penunggalan layanan KRL oleh PT Kereta Api Indonesia tahun 2011 ya, oleh Pak Ignatius Jonan, kala itu di Rut KAI ya, saya baru mengeluarkan kritik itu sekarang ini. Karena gini loh, satu ya, headway kereta yang terlalu rapat ya, ini potensi menimbulkan kemacetan di beberapa stasiun yang jalurnya nggak ganda. Nih, mohon maaf ya, kalau headway kereta, headway KRL dibikin rapat di jalur ganda berganda ya, double track kayak di Jepang ya, yang bisa sampai 6 jalur kereta gitu ya. Nah, yang bisa sampai 6 jalur kereta gitu ya, itu nggak apa-apa gitu loh. Mau headway-nya dibikin serapat mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau kita Indonesia ini kan baru, boleh saya bilang, baru punya 2 jalur ganda di Jabodetabek, dan double track pun, maksudnya double track tuh jalur ganda berganda itu pun baru ada di line Bekasi Cikarang. Itu ada 4 jalur, tapi kan yang dipakai KRL hanya 2 jalur. 2 jalur yang berikutnya dipakai oleh kereta akap antar kota, antar provinsi itu loh. Jadi nggak, gimana ya, belum cocok. Bukan saya bilang nggak cocok ya, belum cocok kalau pola seperti sekarang ini tuh dipakai itu loh. Tapi dibalik itu positifnya adalah jumlah penumpang KRL itu meningkat. Memang meningkat, saya akui itu, memang meningkat. Tapi satu ya, layanan yang cuman satu layanan ya, yang sebenarnya komuter lain itu adalah jelmaan dari KRL ekonomi AC yang berhenti di setiap stasiun. Karena zaman dulu KRL itu punya banyak layanan. Ada KRL eksekutif atau ekspres, kemudian ada KRL bisnis, dan ada KRL ekonomi. Nah, yang bisnisnya kan hilang, dilebur dengan eksekutif, jadi kereta ekspres, KRL ekspres yang hanya berhenti di stasiun tertentu. Itu masih ada sampai dengan datangnya KRL dari Jepang dimulai tahun 2000. Datang KRL dari Jepang tahun 2000, kemudian ditambah lagi dengan pembelian KRL oleh KAI ke sejumlah operator KA di Jepang seperti Japan Railways, Tokyo Corporation, Tokyo Metro ya. Jadi apa ya? Nih tangan aku, lihat nih.
Itu masih ada kereta itu. KRL Express itu masih ada. Gitu loh. KRL Express itu masih ada. Nah, itu baru sampai tahun 2011 di mana KRL itu layanannya jadi satu aja. Jadi KRL komuter lain dan berhenti di setiap stasiun. Poin plusnya, mereka yang tinggal di stasiun yang sebelumnya tidak dilayani KRL ber-AC jadi dilayani. Imbas positifnya, stasiun KRL itu banyak dibagusin. Yes, banyak dibagusin. Sekarang jadi, dulunya ada pedagang apa itu namanya, pedagang apa itu namanya ya, pedagang asongan di dalam stasiun, di dalam kereta. Nah, udah nggak boleh lagi jualan, dibikinlah Alfamart, Indomaret, dan beberapa convenience store lain ada di dalam stasiun gitu. Itu positif. Tapi kalau dari segi headway yang terlalu rapet ya untuk ukuran 2 jalur, ini repot teman-teman. That is why mengapa headway KRL ini nggak pernah konsisten. Jadwal KRL ini nggak pernah pas. Karena kadang-kadang kecepatan berapa menit, kadang-kadang terlambat berapa menit, jarang on time gitu loh. Kenapa jarang on time? Karena kadang-kadang ketahan, kena macet pada saat mau lintas atau mau masuk stasiun. Nah, ketahan sinyal merah. Apalagi di stasiun yang, apalagi di jalur yang padat seperti jalur Bogor Depok Bogor maksudnya. Itu kan setiap hari dalam pengoperasian KRL selama kurang lebih 20 jam ya pengoperasiannya, dari jam 4 pagi sampai jam 1 pagi ya. 20 jam lebih lah, 20 jam lebih operasionalnya. Ya, itu dalam sehari aja udah berapa pemberangkatan itu. Dan kadang-kadang karena melintas stasiun Gambir yang masih melayani kereta akap ya, antar kota antar provinsi, kereta akap ya, jadinya sering ketahan pada saat mau lintas Gambir ataupun mau masuk ke stasiun terdekat dengan Gambir, mau itu stasiun Cikini maupun stasiun Gondangdia maupun stasiun Juanda, itu sering ketahan, mau sering macet. Kenapa? Headway-nya terlalu rapat. Nah, misalkan kalau pola headway-nya seperti dulu ketika masih ada multi service, ada KRL ekonomi AC, ada KRL Express, itu saya pikir akan ngebantu. Jadi nggak, headway-nya nggak padat, longgar, jadi nggak macet gitu loh. Jadi kalau itu sih pandangan saya gitu, pandangan saya seperti itu sih. Jadi ya, apa nih merah. Jadi kalau saya lebih setuju ini ya, KRL Express itu diaktifin tiap sejam sekali gitu loh. Sejam sekali ada KRL Express. Kalau nggak setengah jam sekali, sejam sekali lah paling tidak ya. Jadi biar ada ada variasinya gitu loh. Jadi misalkan ini jam-jam segini nih, nanti kan jam 6 petang nih berangkat KRL mana gitu, Express gitu ya. Sama kalau zaman dulu ya, rutenya banyak, terminusnya nggak cuma satu ya,
Kalau dulu ke Bogor sama Depok bisa dari kota Beos, bisa juga dari Tanah Abang dulu sebelum diperpanjang sampai Jatinegara dulu. Kalau sekarang kan Bogor Depok cuman dari Beos tok, ya kan? Tanah Abang Jatinegaranya jadi ke Bekasi, Cikarang, sama ke mana? Rangkas Bitung, ya kan? Rangkas Bitung. Tahu Rangkas Bitung di mana? Di Lebak, Banten. Gitu. Masih di sana rupanya. Oke. Gitu guys. Jadi gitu teman-teman. Jadi apa? Kalau dulu ya, kalau zaman dulu, kenapa dicopot dah? Apa dicopot dah, masih mau dipakai? Masih mau dipakai buat sholat. Jadi apa? Kalau dulu kan terminusnya nggak cuma satu kan, gitu. Kalau saya lebih senang zaman dulu. Bogor, Depok bisa dari Beos, bisa dari Tanah Abang dulu, ya. Bekasi bisa dari Beos tuh Jakarta Kota, sama dari Tanah Abang. Nah yang Tanah Abangnya kan diteruskan, diadain lagi tuh, yang dari Beosnya hilang, gitu. Yang dari Beosnya hilang. Nah kalau saya lebih setuju bikin dua, gitu loh, dua terminus. Apalagi sekarang stasiun Tanah Abang yang lebih gede lagi dibangun tuh di belakang stasiun yang lama, ya kan? Jadi bisa itu untuk ngebikin dari Depok, Bogor, Bekasi ke Tanah Abang bisa, gitu loh. Selain juga dari Rangkas Bitung ke Tanah Abang gitu. Jadi kalau pandangan saya gitu teman-teman. Ya, jadi ya itu kalau dari saya sih. Ya mungkin itu yang bisa saya share buat sore ini teman-teman, karena OTW mau acara ya. Jadi sekian, terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.